Bagaimana kabarnya anak bapak sekalian? Alhamdulillah, insyaallah kita semua sehat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menghalangi kita untuk bisa belajar, meskipun kita belajarnya dari rumah. Ibu Buya mengajar abang-abang ya. Iya, peci, jangan duduk. Nah, Bapak sekalian, kita lanjutkan. Ada gangguan teknis sedikit. Lalu nggak ada kawan dia. Tentu kita sehat semua. Kita langsung saja. Hari ini kita belajar Al-Quran, yaitu dengan materi ada di halaman 1 buku Agama Indahnya Saling Menghormati. Langsung saja. Ini ada 4 pelajaran yang kita pelajari. Namun hari ini kita akan pelajari pada pertemuan pertama ini, yaitu sekilas pengenalan kita terhadap surah Al-Kafirun. Dan sekaligus sedikit nanti apa isi kandungannya. Setelah nanti kamu pahami penjelasan Bapak ini, Bapak akan berikan kamu beberapa soal dan kamu akan menjawabnya dalam kertas lembar. Dan setelah melaksanakannya, setelah selesai kamu jawab, kumpulkan kepada Bapak. Nah, kita saksikan pembelajaran hari ini. Indahnya saling menghormati. Bagian 1, sekilas pengenalan terhadap surah Al-Kafirun. Nah, Bapak sekalian, surah Al-Kafirun itu adalah surah dalam Al-Quran pada urutan 109. Jadi surah Al-Kafirun itu urutannya adalah 109. Surah Al-Kafirun. Dari Al-Quran itu ada 114 surat. Surah Al-Kafirun lah urutan ke 109. Kemudian jumlah ayatnya ada 6. Surah Al-Kafirun itu jumlah ayatnya 6. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abdu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi ada 6. Ada 6 ayat dalam surah Al-Kafirun. Kemudian surah Al-Kafirun ini mengisyaratkan, artinya menggambarkan, memberikan pemahaman ya kepada kita bahwa putusnya harapan orang kafir Quraisy pada masa itu. Apa itu putus harapannya? Artinya putus asa mereka. Setelah mereka mengajukan permohonan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dalam hal agama mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bekerja sama. Artinya apa? Umpamanya orang kafir juga mengikuti kita ibadah ke masjid, pada suatu hari yang lain juga kita mengikuti mereka ibadah di tempat mereka. Dan ini pengajuan itu langsung Allah jawab. Allah turunkanlah sebuah surat yang bernama surah Al-Kafirun. Untuk apa? Sebagai jawaban bahwa tidak bolehnya, bahwa dilarang oleh Allah untuk mencampur adukkan antara agama kita Islam dengan agama yang lain. Nah, jadi kita tidak boleh mengikuti tata cara ibadah orang kafir Quraisy. Dan ibadah orang kafir mana saja pada masa itu kafir Quraisy. Hari ini kafir siapa saja. Karena pengertian kafir itulah menutup dirinya untuk mengikuti ajaran Islam. Itulah kafir. Nah, nanti ada di soal apa arti kafir? Kafir itu adalah tertutup, menutup diri. Artinya menutup hatinya untuk tidak mentaati ajaran Islam. Itulah arti daripada kafir. Kemudian surah Al-Kafirun ini melarang kita untuk mengikuti tata cara ibadah ataupun tata cara hidup ataupun tata cara agama orang lain. Itu surah Al-Kafirun memberikan kepada kita penjelasan Allah melarang. Apa saja? Cara bergaul, cara berpakaian, cara makan, cara minum,
cara ngomong, cara pandangan, semuanya Allah melarang mengikuti ajaran orang kafir. Apa contohnya? Nah, cara orang kafir umpamanya pakaiannya boleh buka aurat, kalau orang Islam tidak boleh. Makanya ketika orang-orang Islam membuka auratnya, berarti dia mengikuti ajaran orang kafir. Apalagi contoh, orang kafir tidak sholat, kita sholat. Makanya kalau orang Islam tidak sholat, berarti dia mengikuti ajaran orang kafir. Nah, jadi orang yang mengikuti ajaran orang kafir itu dia nggak sholat. Kalau orang yang mengikuti ajaran Allah, dia sholat. Apalagi membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kalau orang kafir tidak. Nah, kemudian siapa saja orang kafir itu yang menutup dirinya dari ajaran Islam? Ya banyak. Ada Kristen, ada Katolik, Buddha, segala macam. Ada 6 atau 5 agama itu tidak mengikuti kita. Nah, kemudian surah Al-Kafirun itu tergolong kepada surah yang turun di Mekah atau disebut dengan Makkiyah. Kenapa surah Al-Kafirun itu turun di kota Mekah? Karena dia tergolong kepada surah Makkiyah. Makkiyah artinya surah yang tergolong kepada surah Mekah turunnya. Karena ada 2 surah, ada Makkiyah dan ada Madaniyah. Surah Madaniyah surah yang turun di Madinah. Surah Makkiyah surah yang turun di Mekah. Selanjutnya surah Al-Kafirun ini memberikan pengertian bahwa kita tidak boleh caci maki mereka juga. Karena sesuai dengan judul kita adalah hendaknya saling menghormati. Artinya apa? Orang Islam juga harus menghormati orang kafir. Orang kafir juga wajib menghormati kita. Jadi kita sama-sama mereka, tidak boleh caci maki, tidak boleh saling membantah. Tetapi kalau hal ibadah tidak boleh diperangi, tidak boleh sama. Mereka boleh ibadah menurut agama mereka sendiri, dan kita juga tidak boleh melarang mereka. Nah, mungkin ini saja Bapak sekalian pertemuan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Soal udah Pak kasihkan. Sekian dulu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saksikan pelajaran yang berikutnya nanti.